Jemaat Tuhan yang terkasih, dari ketiga bacaan kita pada siang hari ini, yang akan menjadi bagian perenungan kita ialah dari Injil Markus pasal 1 ayat 21 sampai 28. Bapak Ibu Saudara-saudara, biasanya setelah saya selesai berkhotbah, saya kemudian memutar kembali videonya atau rekamannya, dan untung sekarang ini banyak direkam kembali di Facebook atau di YouTube. Jadi saya kadang-kala melihat kembali, memutar kembali rekaman video. Nah, yang paling saya perhatikan ialah suara saya yang selalu saya perhatikan. Sebab kadang-kala suara saya terlalu kedengarannya cempreng atau melengking. Saya tidak tahu kalau sekarang apakah suara saya kedengaran seperti itu juga, atau kadang-kala juga terdengar intonasinya sangat tinggi sehingga orang kadang berbicara atau berkata kepada saya seperti orang lagi marah-marah katanya, padahal tidak demikian. Kadang-kala juga suaranya tidak terdengar jelas karena ya saya biasa lupa kalau saya berbicara terlalu cepat. Jadi kadang-kala itu yang menjadi perhatian saya setelah selesai berkhotbah. Nah, berbicara mengenai kata-kata Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, sekarang ini ada banyak orang yang berurusan dengan hukum karena persoalan kata-kata mereka. Misalnya soal hate speech atau ujaran kebencian, ketika ada orang yang mengatakan sesuatu perkataan yang mengandung provokasi, memprovokasi orang, mengandung hasutan terhadap satu kelompok, ini hasutan sara, agama, ras dan sebagainya. Orang itu kemudian bisa dipenjarakan atau dikenakan hukum. Atau tentang sekarang juga ada body shaming, atau body shaming itu ujaran terhadap seseorang karena mengatai bentuk tubuhnya. Jadi kalau kita berkata, oh ini terlalu gendut, itu kita bisa diperkarakan dalam hukum. Karena orang ketika mendengarnya dan tersinggung, kita bisa berperkara dengan hukum. Atau persoalan-persoalan lain, kata-kata yang bohong yang membuat orang menjadi bermasalah, hoax yang disebarkan orang. Jadi sekarang orang perlu menjaga lisannya, menjaga perkataannya di media sosial secara tertulis ataupun juga di media online atau ya langsung bercakap-cakap. Karena ya seperti kata peribahasa, kata-kata itu bisa menjadi harimaumu, hari mulutmu adalah harimau. Ya, suatu saat kata-kata kita bisa berdampak kembali kepada kita yang mungkin merugikan diri kita sendiri. Nah, begitu berpengaruhnya kata-kata sehingga dapat berefek bagi kita maupun bagi orang lain. Berdampak negatif, bisa juga berdampak membangun. Kata-kata yang menyembuhkan dapat memurnikan pikiran negatif, menghalau pikiran negatif, membawa orang lebih berpikir atau bertindak atau hidup positif. Sebaliknya, kata-kata yang menyakitkan dapat mematikan seseorang tanpa membunuh fisik orang. Jadi perlu memperhatikan kata-kata. Kata-kata yang membangun dan mengajar dengan baik untuk memulihkan hidup seseorang. Ini yang Tuhan Yesus pakai dalam kesempatan yang ia miliki pertama kali ketika ia masuk di sinagoge atau di bait Allah untuk mengajar firman Allah. Dalam bacaan kita ayatnya yang pertama, ayat yang ke-21 tadi, ketika ia masuk ke Kapernaum. Nah, kesan pertama orang ketika ia mendengarkan Tuhan Yesus berkhotbah ialah ketakjuban mereka mendengar pengajarannya. Ketakjuban ini dapat diartikan dengan bahwa mereka melihat kewibawaan Yesus dalam hal pengajaran. Yesus, kalau kita mengartikan kewibawaan ini dalam bahasa aslinya, berarti Yesus bukan hanya mengajar karena kemampuannya, kepandaiannya berkata-kata, atau karena dia memang seorang rabi, tapi ia memiliki juga kuasa. Dalam bahasa aslinya exousia. Kata yang dipergunakan dalam kata ini, kata heran itu menunjukkan bahwa Yesus punya kuasa di dalam ia berkata-kata, dalam ia mengajar orang banyak di bait Allah. Nah, perkataan yang penuh kuasa ini memberikan dampak kepada orang yang mendengarkannya. Nah, apa dampaknya? Ada 3 hal yang berdampak. Yang pertama, kita perhatikan ayat yang ke-22. Kata heran itu atau kata yang exousia saya katakan tadi
Rupanya tidak hanya berarti Yesus memiliki kewibawaan, keterampilan, kemampuan dalam berkata-kata, tapi juga berarti bahwa ketika orang mendengarkan perkataannya, orang diberikan kebebasan, orang dapat menentukan pilihan. Ketika orang mendengar Tuhan Yesus dalam pengajarannya, orang itu merasa lepas dari tuntutan-tuntutan yang membuat mereka selama ini mungkin kehilangan kebebasan. Itu bisa dimengerti Bapak Ibu Saudara-saudara, sebab mungkin selama ini ketika mereka mendengar ahli-ahli Taurat berkata-kata atau ahli-ahli orang-orang Farisi, karena kebanyakan orang Farisi juga adalah ahli Taurat, dalam pengajaran mereka serasa dibebani dengan berbagai aturan yang mengungkung mereka sehingga mereka terbeban berat. Karena itu seringkali Yesus berkata, marilah kepadaku hai kamu yang berletih dan sudah berbeban berat. Jadi mereka seperti terkungkung, mereka seperti terkurung. Dan karena itu mereka membandingkan kemudian apa yang mereka dengar, pengajaran yang mereka dengar dari Tuhan Yesus dengan ahli Taurat, dan mereka mengatakan Yesus mengajar mereka sebagai orang berkuasa, bukan seperti orang berkuasa. Apalagi seperti ahli Taurat. Dia punya kuasa, tapi tidak membuat orang yang mendengarnya merasa terikat dengan tuntutan, tapi kemudian merasa dibebaskan. Itu perbedaan yang mereka alami. Maka kemudian mereka menjadi heran dengan pengajaran Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudara-saudara, kita boleh katakan perkataan kita menggambarkan diri kita. Maksudnya ialah perkataan-perkataan yang kita sampaikan menggambarkan siapa kita. Jika kita diberi kuasa untuk mengajar atau mendidik, maka hendaknya perkataan-perkataan kita ialah perkataan yang mendidik, yang memberikan pencerahan, yang memberikan pengetahuan, yang mendorong dan memberi semangat kepada orang untuk belajar. Jika kita diberi kuasa untuk memimpin kepada kebenaran, maka hendaknya perkataan-perkataan kita menyadarkan orang kepada kebenaran, menyemangati orang untuk melakukan kebenaran. Bukan justru sebaliknya. Ketika kita diberi kuasa untuk mengajar, digunakan malah untuk mencari keuntungan atau bahkan menyesatkan orang. Ketika diberi kuasa kepada kita, tidak kemudian kita menjadikan diri kita sebagai pemimpin yang otoriter atau pengajar yang otoriter, yang sewenang-wenang seperti ahli Taurat itu, yang dalam pengajarannya meletakkan hukum-hukum yang berat kepada orang yang mendengarkannya, seperti kuk kata Tuhan Yesus. Sehingga orang yang mendengarkannya merasa kehilangan kebebasan, merasakan terbeban. Nah, tidak seperti dengan Tuhan Yesus. Mereka yang mendengarkan Tuhan Yesus berkata-kata merasakan kelegaan, kehilangan beban kehidupan mereka. Atau perkataan kita sama sekali, kalau kita mengoreksi diri kita, atau perkataan kita sama sekali bukan perkataan yang mendidik. Saya pribadi, Bapak Ibu Saudara-saudara, harus terlebih dahulu mengoreksi diri saya sendiri. Apakah selama ini perkataan-perkataan saya selaku pelayan, selaku hamba Tuhan, selaku pendeta, sudah menggambarkan perkataan yang sejalan dengan kuasa yang Tuhan berikan kepada saya sebagai orang yang diurapi? Apakah perkataan saya sudah menolong orang untuk mengerti kehendak Tuhan? Apakah perkataan saya sudah membebaskan orang dari persoalan pergumulannya? Atau jangan-jangan perkataan-perkataan saya malah membebani orang. Kata-kata saya adalah perkataan yang merendahkan, membodoh-bodohkan orang, atau bahkan menjelekkan dan bahkan mungkin menghina orang. Saya harus mengoreksi diri saya seperti itu. Demikian juga dengan kita semua. Perkataan bisa menjadi kesan pertama yang akan diingat orang selamanya. Mungkin orang bisa lupa dengan rupa kita, mungkin orang bisa lupa dengan apa penampilan fisik kita, tapi perkataan kita bisa diingat orang untuk selama-lamanya. Saya ingat waktu sekolah minggu, guru sekolah minggu itu sudah puluhan tahun. Guru sekolah minggu saya bilang begini, kenapa kemudian persembahan Kain dan Habel itu berbeda? Persembahan Kain diterima sementara persembahan Kain tidak diterima sementara persembahan Habel diterima. Katanya karena asapnya bengkok-bengkok, dilihat dari asapnya. Padahal dalam pembacaan tidak ada yang dikatakan demikian. Ini itu yang diingat sampai sekarang. Banyak orang yang mengingatnya sampai sekarang. Ketika saya belajar, saya belum mengerti. Bukan hal yang demikian. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara, perkataan kita harusnya terkelola dengan baik. Sebab mungkin dengan perkataan kita satu kata
bisa membebaskan orang dari persoalannya. Perkataan kita bisa menolong orang untuk menentukan pilihan. Perkataan kita bisa menolong orang untuk menemukan tujuan hidupnya. Ya, karena itu pilihlah perkataan yang baik, pilihlah perkataan yang benar, karena perkataan kita punya kuasa membebaskan orang dari belenggu persoalannya. Itu yang pertama. Yang kedua, perkataan Yesus yang punya kuasa itu ialah perkataan yang menghidupkan dan dihidupi. Jadi mengapa kemudian perkataannya begitu berdampak, punya kuasa? Oleh karena perkataan Tuhan Yesus ialah perkataan yang dihidupi dan menghidupkan. Nah, mengapa kemudian perkataan Tuhan Yesus menjadi perkataan yang penuh kuasa seperti saya katakan tadi, sehingga ia bahkan bisa mengusir roh jahat? Oleh karena perkataan itu keluar dari hidup yang kudus. Iblis itu sendiri mengatakan anak yang kudus datang dari yang kudus. Dan karena kekudusan itu, maka perkataan itu menghidupkan serta mengembalikan kekudusan. Yang kudus tidak bisa berbaur dengan yang najis. Dalam Ulangan yang kita baca tadi, ya, kenajisan memang bukan dosa, tetapi kenajisan membuat orang tidak bisa berjumpa dengan Allah. Dalam Ulangan 18 ayat 9 sampai 14 tadi. Jadi karena kenajisan itu bangsa-bangsa lain diusir dari hadapan Allah. Dan dalam peristiwa bacaan kita tadi di Markus, Allah yaitu Yesus Kristus sendiri menguruskan baitnya. Ingat bahwa peristiwa pengusiran itu terjadi ketika masih sementara orang beribadah. Nah, perkataan iblis yang merasuki orang itu berkata, apa urusanmu dengan kami? Sepertinya mau dengan menegaskan kepada Tuhan Yesus, jangan ikut campur dengan kami Tuhan Yesus. Dan itu juga menegaskan bahwa Tuhan Yesus sendiri harus membereskan apa yang tidak kudus di hadapannya. Dia harus membereskan apa yang dianggapnya menjauhkan orang dari hadapan Allah, yaitu kenajisan, yang ketidakkudusan itu. Demikian juga ketika iblis itu mengatakan kepada Yesus, yang kudus dari Allah, sebab iblis itu mengenal siapa Yesus. Ini menandakan bahwa iblis tahu siapa itu Mesias di hadapannya, tahu siapa Yesus yang berdiri di hadapannya, itu Mesias sendiri. Sebab kata yang kudus dari Allah itu hanya dikenakan atau diberikan kepada Allah, kepada Mesias. Mesias yang menyatakan pembebasan menuju kepada hidup. Yesus tidak hanya dilihat sebagai orang yang mempunyai pengaruh karena kemampuannya mengajar, tapi dia juga punya pengaruh karena rohaninya yang dilihat oleh orang. Dia kudus, Bapak Ibu Saudara-saudara. Nah, seringkali perkataan kita, sekalipun itu perkataan yang indah, perkataan yang begitu indah didengar orang, tapi tidak membawa pengaruh kepada orang lain. Karena yang mereka lihat dari diri kita sendiri. Dengan kata lain, Bapak Ibu Saudara-saudara, orang melihat hidup kita menurut apa yang kita katakan. Bahwa suatu perkataan itu benar, perkataan itu terbukti jikalau perkataan itu terlaksana, paling tidak pertama-tama dari diri kita sendiri. Kita mengerjakannya, kita melakukannya, kita buktikan sendiri. Nah, perkataan yang dibuktikan adalah tantangan bagi kita orang percaya sekarang. Saya dan Bapak Ibu Saudara-saudara itu harus konsisten, perkataan sesuai dengan tindakan. Mengapa? Sebab Allah telah meletakkan firman-Nya dalam mulut kita masing-masing. Nah, pertama-tama memang dalam Ulangan itu, Ulangan 18 yang kita baca tadi, ditujukan kepada Yesus sebagai Mesias yang punya kuasa dari Allah. Tetapi tidak sekedar bahwa kemudian apa yang Yesus lakukan berdiri sendiri, tidak. Tapi kemudian yang Yesus lakukan bukanlah perkataan atau tindakan yang kosong, sebab apa yang ia lakukan sejalan dengan apa yang ia katakan. Dan itu semua terlaksana dalam Yesus Kristus. Dan sekarang firman itu tertuju kepada kita masing-masing. Allah meletakkan kebenarannya dalam diri kita. Bukan hanya untuk kita katakan, tapi untuk kita laksanakan, untuk kita hidupi, untuk juga menghidupkan orang lain. Dan untuk sampai kepada hal itu, maka kita perlu dalam hidup yang kudus. Kudus menjadi dasar bertumbuh kita. Nah, tidak mungkin ada orang yang mendengarkan perkataan kasihilah musuhmu, sementara orang itu sendiri sudah membunuh sesamanya. Atau orang kemudian mendengarkan perkataan
Jadilah orang jujur, sementara orang yang berkata itu adalah seorang yang mencuri, seorang yang melakukan tindakan korupsi. Tidak mungkin. Kita berkata kepada anak-anak kita, anak-anak ke gereja, sementara kita sendiri tidak beribadah. Anak-anak berdoa, sementara anak-anak tidak pernah melihat kita sendiri berdoa. Hidup kudus Bapak Ibu Saudara-saudara tidak hanya menuntut kita agar mengikuti kehendak Allah, tapi hidup kudus juga untuk menjaga kemurnian hati kita, menjaga roh kita agar tetap konsisten, tidak berubah-ubah, tidak bertentangan antara perkataan kita dengan tindakan kita. Kata-kata punya kuasa. Kalau kata-kata itu sendiri mengubahkan kehidupan kita, dan kita baru bisa mengubahkan hidup orang lain kalau kita sendiri sudah kelihatan berubah oleh orang lain, berubah ke arah yang benar yang dikehendaki oleh Allah. Kalau kata-kata ada yang menghidupkan, maka juga ada kata-kata yang membunuh, yang mematikan. Seperti yang saya katakan di awal tadi, bukan secara mental atau secara fisik, tetapi secara rohani. Kita membunuh orang ketika kita menghilangkan semangatnya untuk bertumbuh. Kita membunuh orang ketika kita menghilangkan keinginannya untuk semakin baik, mematahkan semangatnya. Nah, kuasa Tuhan Yesus yang kita baca tadi dalam bacaan kita bukan kuasa yang membinasakan, tetapi kuasa yang menghidupkan. Perhatikan dengan orang-orang yang kerasukan yang kemudian digoncang-goncangkan hidupnya, digoncang-goncangkan dirinya sebelum roh itu kemudian lepas daripadanya. Begitu merusaknya roh itu, roh jahat itu, sehingga dia merusak pribadi kita. Jadi kadang-kala kita memang harus berpikir jangan sampai kata-kata kita yang keluar justru kemudian membunuh karakter, membunuh kepribadian, membunuh mental sesama kita. Dan ya, kita bisa bersyukur Bapak Ibu Saudara-saudara jika sampai hari ini hidup kita sesuai dengan kebenaran yang sudah kita katakan. Kita membuktikan bahwa kita tidak hanya pandai berkata-kata, tetapi juga konsisten melakukannya. Dan ya, kita yang masih merasa lemah, saya dan Bapak Ibu Saudara-saudara yang masih merasa lemah, yang terus berjuang untuk berusaha tetap konsisten, mari kita berjuang bersama-sama agar perkataan kita senantiasa konsisten dengan apa yang Tuhan Yesus ajarkan. Tindakan kita konsisten, tidak berubah-ubah dengan apa yang kita katakan. Jangan sampai justru kita menjadi batu sandungan bagi orang lain. Kita menjatuhkan orang lain karena tindakan yang tidak sesuai dengan perkataan kita, atau perkataan kita yang tidak sesuai dengan tindakan kita. Itu yang kedua. Yang ketiga Bapak Ibu Saudara-saudara, bagaimana mungkin atau mengapa kemudian perkataan Yesus itu berdampak? Sebab perkataan itu adalah perkataan yang membaharui. Ayat bagian yang ketiga. Perkataan serta apa yang Tuhan Yesus lakukan bukan hanya menampakkan perbedaan dengan orang Farisi, dengan orang ahli Taurat. Dari sisi pengajarnya ada Tuhan Yesus yang mengajar dan ada ahli Taurat yang mengajar, tapi juga perbedaan dari isi pengajarannya. Dan karena perbedaan isi pengajaran ini kemudian menampakkan ketakjuban. Ya, ada dua kali takjub, ayat yang 21 tadi dan 27. Mereka takjub dengan Allah, mereka takjub dengan pengajarannya. Ketakjuban itu membebaskan mereka, yang sudah kita bahas di awal yang tadi. Dan yang kedua, ketakjuban itu membuat mereka seperti terbius oleh karena mujizat yang dikerjakannya. Sebab mungkin sebelumnya selama ini belum pernah ada guru atau rabi yang berkuasa mengusir roh jahat. Karena itu mereka berkata, apakah ini ajaran yang baru? Nah, baru di sini yang dikatakan oleh orang-orang banyak, bukan hanya karena Yesus membawa cara-cara yang baru, tapi karena ada kuasa yang menyertai setiap perkataannya. Kuasa yang membawa kepada pembaruan baru yang kemudian secara kualitas hidup lebih meningkat. Nah, Injil Markus yang kita baca Bapak Ibu Saudara-saudara ingin mengajak kita untuk percaya kepada, tidak hanya percaya kepada Kristus karena takjub dengan mujizat yang dilakukan atau karena perkataannya, tapi karena pembaharuan hidup yang dilakukannya, baik melalui kematian maupun perkataannya. Dia membawa pembaharuan sehingga kita memiliki hidup yang lebih berkualitas. Kata-kata yang berkualitas Bapak Ibu Saudara-saudara adalah kata-kata yang mendorong orang untuk mencapai hidup yang baru. Kata-kata yang mendorong orang untuk lepas dari berbagai pergumulannya.
Kalau kita baca tadi, kalau yang jahat itu saja, roh jahat itu saja, iblis itu saja taat kepada Dia yang kudus, bagaimana mungkin kita tidak taat kepada Allah sementara kita sendiri disebut kudus, umat Allah. Jadi harusnya, mestinya kita lebih takut kepada Dia karena perkataannya. Kita lebih gemetar di hadapannya oleh karena perkataannya. Nah, kalau kita takut kepada Dia, gemetar kepada Dia, tapi cara hidup kita tetap sama, itu juga tidak membawa pembaharuan. Jadi kalau kita mengaminkan bahwa perkataan Yesus punya kuasa atas kita, maka kita dapat buktikan itu melalui kualitas hidup kita yang semakin meningkat, yang semakin dalam perubahan-perubahan yang dikehendaki oleh Allah, sebagaimana perenungan kita yang kemarin. Hidup kita sementara dibaharui dan terus dibaharui. Kalau yang awalnya mungkin kita tidak rajin berdoa, doanya tahu hanya pada makan saja, maka kemudian ketika kita mendengar perkataan Kristus, kita kemudian berubah kepada yang lebih baik yang dikehendaki oleh Allah. Dan ketika mereka mendengarkan perkataan-perkataan Kristus dalam pengajaran di bait suci, itu yang terjadi ialah mereka memperkatakan perkataan itu, membawa dampak kepada orang lain. Ya, bukan memperkatakan ketika kita selesai gereja kemudian kita memperkatakan perkataan pendeta, wah pendetanya gagah, pendetanya baik, pendetanya hebat. Bukan itu, tetapi memperkatakan firman yang sudah kita dengarkan sama-sama. Itu yang kemudian kita renungkan sepanjang kehidupan kita, sepanjang satu pekan itu. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, mari kita menghidupi setiap perkataan Tuhan yang telah kita dengarkan. Juga kita terus mengusahakan agar perkataan kita menjadi perkataan yang membangun, perkataan yang membebaskan, bukan perkataan yang mengungkung, bukan perkataan yang menindih kita, membuat kita kehilangan kebebasan. Sebab dalam setiap perkataan yang kita katakan, ada kuasa yang Tuhan taruh di mulut kita. Amin.